Oke, jadi banyak yang penasaran dan juga mungkin dari antara Anda ada yang nanya gitu, kenapa ada produk yang memang itu harganya murah, kualitasnya juga biasa aja ya. Tapi kalau aku ya, itu digandrungi banyak orang gitu. Sementara produk yang memang mahal, ya mungkin gak terlalu mahal juga ya, berkualitas bagus tapi nggak laku gitu. Ini kenapa sih kayak begitu? Jadi saya bingung nih, kalau Anda sekarang sebagai product owner gitu ya, brand owner, jadi baiknya pricing strateginya kayak apa ya? Apakah saya jual harga murah aja atau jual harga mahal? Iya ini gimana? Anda pernah ngalamin kayak gitu nggak? Atau mungkin sedang mengalami? Puyeng. Tonton sampai beres ya, semoga menjawab. Oke teman-teman, jadi bicara masalah pricing strategi, memang pada dasarnya banyak pendekatan. Jadi kemarin pada saat Extreme Funneling, tepatnya adalah produk Lance Dynamite, itu ada yang nanya ke saya pada saat sesi istirahat, dia bertanya tentang saya mau launching produk, cuman bingung masalah harganya. Terus gimana solusinya? Nah ini nanyanya salah. Kalau ke saya nanya harga, ke saya aliran goib gitu. Aliran nggak ada teori gue mah. Nggak ada teori gimana, yang paling gampang kan jawabannya selalu tuh ya. Pertama lihat kompetitor, pasar gimana harganya gitu ya. Kedua misalkan dari segi marginnya seperti apa gitu ya, maunya seberapa gitu. Nah kalau saya langsung to the point, saya balikin lagi tuh, kamu yakinnya berapa diserap sama pasar? Lagi-lagi kan masalahnya ilmu keyakinan tentang diserap pasar ini juga menjadi ilmu tersendiri gitu. Nggak mungkin kan, wah gue jualan mahal, jualan buku misalkan ya, harganya harga 400.000, di saat orang lain harga 40.000, langsung jeder. Kan kalau bicara masalah tentang pasar, nggak ada yang jual segitu. Nah ini saya cerita dulu nih, jadi perjalanan dulu saya itu waktu jualan buku, by the way teman-teman bisa dicek deh. Buku-buku premium, bisnis premium, technical yang premium di Indonesia, mungkin saya di Billionaires menjadi salah satu pionirnya. Ya, it's me, ya, correct me if I'm wrong gitu ya. Karena ya memang belum ada yang harga 200.000, 300.000, 400.000 di zaman tahun 2012. Ya, kalau sekarang udah banyak yang niru. Orang pada bikin buku-buku bisnis mahal-mahal. Dulu yang paling berat kan edukasinya itu. Nah, pada saat saya bikin buku harga 200.000, saya masih ingat buku pertama namanya adalah Tembus Omset 100 Juta Modal BlackBerry. Ya, buku itu kita bikin di harga 200.000. Zamannya BlackBerry ketika itu. Padahal orang gitu ya, orang lain gitu ya pada saat beli buku itu rata-rata di harga 50.000, 60.000 buku bisnis itu. Nah, saya jual berarti berapa kali lipat? 4 kali lipatnya. Dan sedengnya saya, gendangnya saya itu gitu. Pada saat saya berhasil launching buku Tembus Omset 100 Juta Modal BlackBerry 200.000, lalu launching dijamin penghasilan 10 juta 365.000. Bayangkan harganya. Yang 30 hari jago jualan 290 sekian ribu, kalau 240 sekian ribu. Saya pernah nulis buku judulnya adalah Dongkrak Omset Miliaran dengan Tim Penjualan. Harganya 420.000. Bukunya segini. Nah, itu kan gak ada teorinya Pak saya. HPP tanya berapa? HPP-nya berapa? 20.000 HPP-nya. 20.000 jual 10 kali lipat, bahkan lebih 20 kali lipat. Nah, sok teorinya apa coba? Jadi, Anda jangan nanya pricing ke saya, karena gak akan benar jawabannya. Gitu aja dah. Silakan tanya ke pakar-pakar gimana cara pricing gitu ya. Supaya Anda akhirnya tahu tuh pertimbangannya kayak gimana. Maka sekali lagi video ini saya ingin menjelaskan justru gini. Kenapa ada orang yang jualan produk harga murah, padahal jelek gitu ya. Kan rame gitu. Tapi mereka gak mau bayar harga dengan kualitas yang kualitas lebih tinggi, hanya nambah berapa doang gitu. Nah ini saya sampaikan kepada teman-teman semua. Pasar teman-teman punya segmentasinya masing-masing. Ya sekali lagi, pasar itu punya segmentasinya masing-masing. Bahkan kalau bicara masalah Facebook sekarang, Facebook sendiri kan sekarang yang menyediakan banyak data buat para advertiser. Facebook pernah bilang ada 2 jenis umatnya itu, pasarnya itu. Ya. Satu adalah free attention, orang-orang yang doyan gretongan. Satunya lagi adalah yang paid attention, orang-orang yang suka bayar. Ciri-ciri orang free attention adalah mereka doyannya adalah ngasih like, ngasih komen, ngasih share, tapi gak pernah beli. Ciri-ciri orang yang paid attention adalah doyan beli, doyan klik, walaupun bisa jadi dia nggak pernah like, comment, and share. Nah, saya nggak tahu Anda termasuk penonton ini, YouTube ini, apakah termasuk orang yang free attention atau paid attention. Ciri-ciri yang paid attention nantinya pastinya setelah nonton video ini Anda akan nyari-nyari buku-buku saya, akan nyari e-course saya, akan nyari YouTube workshop saya tuh. Karena ya bayar juga aku gitu ya.
Yang lainnya mungkin ya karena belum rezekinya ya cukup berdoa dulu aja, ya Allah semoga suatu saat dimampukan untuk hadir di kelasnya Kang Dewa walaupun harganya premium gitu ya. Nah gitu ya. Jadi Facebook sendiri begitu teman-teman. Menyadarkan kepada kita bahwa memang ada pasarnya. Di beberapa brand fashion katakanlah, ada yang waktu bikin brand itu A sama B misalkan. Si A ini adalah harganya biasa. Ya. Si B ini premium, dipisahin brandnya. Karena kalau dibikin sama khawatirnya nanti kabur. Ini brand pasarnya siapa sih? Nah maka saya yang katakan kepada kawan-kawan semua gitu ya, segmentasi setiap brand tiap bisnis itu beda-beda. Nah ada yang sensitif harga, ada yang nggak sensitif harga. Orang-orang yang nggak sensitif harga, berapapun harganya dia bakal beli. Orang yang sensitif harga, pada saat melihat harga dia langsung tahan. Bentar dulu ini kayaknya nggak pas. Saya guyonan saya kalau bisa sama teman-teman tuh, lu kalau makan di restoran gitu ya, ngelihat harganya dulu nggak? Atau tanya, gue pengen makan ini gitu. Nah kalau gue pengen makan ini misalkan, berarti gak sensitif harga orangnya. Kalau orang yang, bentar saya lihat harganya dulu, apa sensitif harga. Nah itu secara buyer persona beda teman-teman. Jadi kalau di workshop Extreme Funneling, saya selalu bilang bahwa ada yang namanya buyer persona. Demografik, psikografik, geografik, dan juga interest behavior gitu ya. Nah ini beda-beda teman-teman. Jadi artinya kalau bicara masalah tentang orang-orang yang kenapa kok produk murah pada hasilnya biasa laku, berarti buyer personanya yang mereka posisinya adalah satu, sensitif harga, kedua, gak peduli value, yang penting dan gitu loh. Sementara orang-orang yang sensitif harga biasanya dia value-nya juga dirasakan. Saya pernah bikin postingan kayak gini di Facebook. Apa yang menyebabkan Anda rela merogoh kocek duit banyak untuk memiliki sesuatu? Atau gampangnya gini deh, kenapa Anda akhirnya memutuskan beli iPhone padahal jelas-jelas mahal? Apa? Jawaban di kolom komen macam-macam. Yang komen katanya bilang fiturnya bagus, berkualitas, bisa bantu ini begini, macam-macam jawabannya. Saya pada saat baca kolom komentar yang ratusan itu, saya cuma ketawa-ketawa aja. Saya nggak percaya sejujurnya. Saya negatif thinking gitu. Saya negatif thinkingnya gini, jangan-jangan lu gak pakai iPhone. Bisa dipahami ya? Dia menjawab dengan jawaban fiturnya, kualitasnya, manfaatnya gitu kan. Jangan-jangan mereka pakainya handphone yang lain gitu. Dan saya ada jawaban yang cukup menggelitik saya ketika dia komen begini. Hahaha. Ya pengen aja kan, pengen beli. Kebetulan lagi punya duit gitu kan. Dan memang beli itu bukan karena butuh. Makanya kalau di Extreme Funneling, terutama di bagian Product Launch Dynamite sih, di workshop saya Product Launch Dynamite itu, saya jelasin tuh ada 60 motif orang beli sesuatu. Gak cuma karena butuh, ada yang karena prestis, karena gengsi. Nah orang-orang yang beli karena gengsi, berarti dia gak peduli dengan yang namanya harga. Beli karena gue punya duit, gue pengen kayak gitu, gue pengen keren, gue beli gitu. Nah ini ilmu branding sejatinya. Ya sekali lagi, berarti orang-orang yang memang gak sensitif harga, tapi sensitif value. Value-nya apa? Ketika gue pakai, gue jadi bergengsi. Ketika gue pakai, gue jadi terlihat jadi orang kaya. Ketika gue pakai, gue jadi keren. Itu value. Tapi orang-orang yang katakanlah beli produk yang murah-murah, gak peduli sama kualitas, dia gak peduli value dan sensitif harga. Nah artinya ketika Anda melihat sebuah brand yang produknya murah, lakunya minta ampun, pasarnya kemungkinan besar adalah buyer persona kalau dipetakan. Orang-orang yang katakanlah sensitif harga, sangat nyari yang murah-murah, affordable gitu ya, bahkan murah gitu ya. Dan yang dia tuh gak peduli dengan value, yang penting beres. Contohnya kalau dalam makan. Kalau makan tuh kan udah jelas goalnya makan kenyang gitu ya. Orang-orang yang posisinya tuh gak peduli sama value, yang penting kenyang. Gak peduli dengan value kayak misalkan steril, bersih, enak, pedas, mengandung apa gitu-gitunya lu gak peduli, yang penting mah gua kenyang. Nah itu berarti orang yang memang gak peduli value. Nah jadi kesimpulannya adalah kalau misalkan Anda sekarang bikin bisnis menggarap pasar yang gak peduli value gitu ya, yang orang yang sensitif harga, ya silahkan Anda jual harga murah. Yang penting dan kebutuhannya terpenuhi, gak peduli dengan value yang lain gitu. Ya, tapi resikonya adalah nanti pada saat misalkan katakanlah mau scale, ya gitu-gitu aja. Maka bisnis yang bagus biasanya berawal dari value. Value apa yang ingin Anda hadirkan? Sama ketika misalkan gini, kenapa akhirnya saya memilih untuk menjual produk mahal-mahal? Karena saya punya mindset bahwa bisnis itu bermulai dari value creation. Dan value creation itu biasanya menuntaskan masalah orang. Buku saya mahal-mahal teman-teman. Workshop saya mahal-mahal. Ya, Extreme Funneling 7,7 juta. Product Launch Dynamite 7,7 juta. Accelerate Camp 49 juta. Mahal-mahal itu. Tapi alhamdulillah rame gitu kan. Kenapa? Karena kita peduli dengan yang namanya value. Gitu ya. Dan kita meyakini value itu. Itu poinnya. Dan meyakini juga bahwa di balik value yang besar itu akan ada marketnya. Seperti
seperti yang saya sampaikan di video yang lain, mungkin pernah Anda dengar, setiap produk ada jodohnya. Ya, jadi balik lagi ke pertanyaan, kenapa produk murah plus yang nggak jelas kualitasnya kok bisa laku? Karena ada pasarnya yang kayak begitu. Kenapa ada produk mahal? Berlaku sebaliknya, produk mahal laku ya karena ada pasarnya juga. Jangan Anda bandingkan pakai kacamata orang yang mampu dan orang yang nggak mampu gitu loh. Di sini poinnya. Maka nggak ada yang benar, nggak ada yang salah dalam Anda merilis produk. Mau garap pasar murah silahkan, mau garap pasar mahal silahkan. Tinggal nanti pakai ilmu. Kalau misalkan pakai segmentasi berbeda, ya bikin brand berbeda. Anda perlu curiga dong harusnya. Kenapa Garuda bikin Citylink? Supaya beda segmentasi gitu loh. Kenapa Aqua bikin Fit? Ya Aqua kan udah ada. Kalau bikin Aqua lagi untuk menengah bawah, nanti ngerusak pasarnya Aqua. Bikinlah yang Fit gitu loh. Kenapa saya bikin yang awalnya tuh katakanlah posisinya billionaire coach, bikin accelerate yang lebih harganya lebih tinggi lagi. Kenapa kita bikin buku yang awalnya copywriting, solusi copywriting awalnya cuman mahir copywriting, kita bikin yang turun, kuliah copywriting yang value-nya lebih rendah gitu ya. Posisinya bisa dinikmati oleh banyak orang. Brandnya dibikin beda. Jadi aha moment di video kali ini, kalau Anda pengen menggarap pasar berbeda, segmentasi berbeda, bikinlah brand yang berbeda supaya tercipta positioning yang berbeda dan tidak merusak brand sebelumnya. Bisa dipahami? Kalau Anda suka dengan video ini, silakan Anda like, komen. Kalau Anda pengen request tentang bahas apa lagi, saya sesuaikan dengan pembahasan dan permintaan Anda, komen aja di kolom komen ya, nanti saya capture menjadi pertimbangan saya pada saat bikin video berikutnya. Kalau Anda pengen dapetin update notifikasi supaya kadang saya upload itu jam 1 siang, kadang jam 3, kadang jam 8 malam gitu ya. Nah, ini supaya tim gercep gitu ya. Aktifkan notifikasi dan juga subscribe pastinya ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di video berikutnya.